Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih diberi kesempatan untuk berbagi ilmu pengetahuan yang berjudul Konsep dan Lingkup Psikologi Kepribadian. Sebuah teori kepribadian diharapkan mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sekitar apa, bagaimana, dan mengapa tentang tingkah laku manusia. Oleh karena itu, menurut Parvin, pada tahun 1993, sebuah teori kepribadian yang lengkap biasanya memiliki dimensi-dimensi sebagai berikut. Kepribadian 1. Pembahasan tentang struktur, yaitu aspek-aspek kepribadian yang bersifat relatif stabil dan menetap serta yang merupakan unsur-unsur pembentukan kepribadian. 2. Pembahasan tentang proses, yaitu konsep-konsep tentang motivasi untuk menjelaskan dinamika perilaku atau kepribadian. 3. Pembahasan tentang pertumbuhan dan perkembangan, yaitu aneka perubahan pada struktur sejak masa bayi sampai mencapai kematangan. Perubahan-perubahan pada proses yang menyertainya serta berbagai faktor yang menentukannya. 4. Pembahasan tentang psikopatologis, yaitu hakikat gangguan kepribadian atau tingkah laku beserta asal-usul atau perkembangannya. 5. Pembahasan tentang perubahan tingkah laku, yaitu bagaimana tingkah laku bisa dimodifikasi atau diubah. Materi psikologi kepribadian, adapun materi dalam psikologi kepribadian ini adalah 1. Pengantar psikologi kepribadian. 2. Teori-teori belajar, yaitu behavioristik, teori conditioning klasik, teori analisis perilaku, teori sosial kognitif, teori belajar sosial dan kognitif, dan teori konstruk personal. 3. Teori humanistik atau eksistensial, yaitu teori holistik dinamik Abraham Maslow, teori kepribadian person-centered Carl Rogers, psikologi eksistensial Rollo May. 5. Perkembangan terkini psikologi kepribadian, yaitu learned helplessness and learned optimism, psikologi positif. Dan 6. Kepribadian dan budaya. Aliran teori kepribadian. Teori kepribadian sama halnya dengan teori-teori lainnya yang terdapat dalam psikologi merupakan salah satu bagian yang amat penting dan tidak dapat diabaikan kegunaannya. Usaha ahli-ahli psikologi dalam memahami dimensi-dimensi penting yang kompleks dalam struktur dan dinamika kejiwaan dan memahami perilaku manusia. Tanpa adanya teori kepribadian, upaya ilmiah untuk memahami perilaku manusia sulit untuk dilaksanakan. Upaya inilah yang melahirkan berbagai perspektif teori yang kemudian melahirkan aliran-aliran atau mazhab-mazhab tertentu. Masing-masing mazhab memberi penekanan yang berbeda-beda dalam memahami manusia. Dalam arti, kita harus mengobservasi individu tersebut. Di sini ada terdapat 7 perspektif dan kekuatan penting, yaitu 1. Perspektif psikoanalisis. Kekuatan pentingnya yaitu perhatian pada pengaruh-pengaruh tidak sadar, yaitu pentingnya dorongan seksual bahkan dalam bidang-bidang non-seksual. Kedua, ada perspektif non-analisis atau ego. Kekuatan pentingnya penekanan pada diri atau self yang berjuang untuk mengatasi emosi dan dorongan dari dalam diri dan tuntutan dari orang lain di luar diri. Yang ketiga, ada perspektif biologis. Kekuatan pentingnya yaitu menitik beratkan pada kecenderungan dan keterbatasan yang berasal dari warisan genetis, yaitu bisa dengan mudah dikombinasikan dengan sebagai besar pendekatan lain. Yang keempat yaitu perspektif behaviorisme. Kekuatan pentingnya yaitu dapat mendorong analisis yang lebih ilmiah mengenai pengalaman belajar yang membentuk kepribadian. Yang kelima, perspektif kognitif. Kekuatan pentingnya melihat sifat aktif dari pikiran manusia, yaitu menggunakan pengetahuan modern dari psikologi kognitif. Dan keenam, perspektif triad.
Kekuatan pentingnya yaitu trait merupakan disposisi untuk berperilaku dalam cara tertentu, seperti yang tercermin dalam perilaku seseorang pada berbagai situasi. Dan yang ketujuh ada perspektif humanistik. Kekuatan pentingnya yaitu menghargai hakikat spiritual seseorang, menekankan perjuangan untuk mencapai pemenuhan diri dan harga diri. Pandangan behavioristik terhadap manusia dan pengetahuan. Teori-teori behavioristik menekankan proses belajar serta peranan lingkungan yang merupakan kondisi langsung belajar dalam menjelaskan kepribadian manusia. Menurut teori-teori behavioristik, semua bentuk perilaku manusia merupakan hasil belajar yang bersifat mekanistik lewat proses penguatan. Pendekatan behaviorisme merupakan perspektif tentang karakteristik alamiah manusia dan strategi ilmiah untuk mempelajari individu. Pendekatan teori pembelajaran behavioristik terhadap kepribadian memiliki dua asumsi dasar, yaitu 1. Perilaku harus dijelaskan dalam kerangka pengaruh kausal lingkungan terhadap diri orang tersebut. Yang kedua, pemahaman terhadap manusia harus dibangun berdasarkan riset ilmiah, objektif di mana variabel dikontrol dengan seksama dalam eksperimen laboratorium. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, yang dimana kita ini adalah senang untuk mencari ilmu dan senang untuk mencari pengetahuan agar pengetahuan kita luas dan lebih jauh lagi. Baik, salam akal sehat, salam jiwa sehat, dan salam mental sehat. Saya Dandi Tanjung, psikologi, mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang melihat ini atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.